Dalam konteks perkenalan, komunitas pembelajaran profesional atau PLC dianggap sebagai lingkungan pembelajaran yang efektif ketika mereka memiliki dampak positif pada pembelajaran profesional dan moral para staf guru, pemimpin sekolah, dan pekerjaan dewasa lainnya, serta secara signifikan memengaruhi prestasi siswa. Berdasarkan karya orisinal Newman 1996, Vecchio dan rekan 2008 menunjukkan bahwa PLC yang efektif mengintegrasikan setidaknya 5 elemen utama, yaitu nilai dan norma bersama, fokus yang jelas dan konsisten pada pembelajaran siswa, pembukaan praktik, kolaborasi, dan dialog reflektif. Pertanyaan pertama, sejauh mana perbedaan PLC dalam karakteristik kelompok, aktivitas kolaboratif, dan hasil kolektifnya? Yang kedua, bagaimana PLC diwujudkan dalam praktik dengan menggunakan ilustrasi dari anggota dan kepala sekolah? Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, bagaimana dialog reflektif, visi bersama, dan kegiatan kolaboratif, stabilitas komposisi, dan kepemilikan kelompok mempengaruhi pengembangan PLC, dan sejauh mana karakteristiknya? Penelitian ini menerapkan metode studi kasus, pendekatan campuran, dan pendekatan longitudinal untuk mengungkapkan perkembangan Professional Learning Communities atau PLC di sekolah selama periode 3 tahun. Dengan melibatkan anggota sekolah dan kepala sekolah secara aktif, serta menggunakan kuesioner dan observasi partisipatif, penelitian ini memberikan pemahaman tentang karakteristik kelompok, kegiatan kolaboratif, dan pencapaian bersama dari setiap PLC yang diselidiki. Yang keempat adalah analisis. Langkah 1 melibatkan analisis deduktif oleh kedua penulis untuk mengkonfirmasi 5 elemen awal yang diidentifikasi dalam pengembangan PLC, seperti dialog, reflektif, dan kepemilikan. Langkah kedua melibatkan analisis induktif untuk mengidentifikasi elemen tambahan yang muncul dari data. Langkah ketiga melibatkan validasi unsur-unsur yang diidentifikasi oleh peneliti partisipatif melalui pengalaman dan observasi mereka. Langkah keempat menggunakan pendekatan analisis kontras untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi pengembangan PLC dari waktu ke waktu dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Yang pertama, data dari hasil kuesioner diprestasikan untuk memberikan gambaran 4 PLC tentang karakteristik kelompok, aktivitas kolaboratif, dan hasil bersama. Yang kedua, 7 unsur yang teridentifikasi yang memengaruhi perkembangan PLC yang dijelaskan untuk kutipan dari guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, 2 PLC sengaja dibandingkan menggunakan pendekatan analisis kontras untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini memengaruhi perkembangan kedua PLC. Artikel ini bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman terkini tentang kemajuan PLC di sekolah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Kami merangkum elemen-elemen kunci yang memengaruhi pertumbuhan PLC dari waktu ke waktu dan bagaimana mereka saling terkait, dengan menyoroti pentingnya keselarasan, kepemilikan, dan sosialisasi. Akhirnya, kami menawarkan beberapa saran untuk penelitian lanjutan dan dalam domain ini. Artikel ini membicarakan evaluasi Professional Learning Community atau PLC di lingkungan pendidikan. Penelitian khususnya 2 PLC berbeda yang disebut sebagai PLC 2 dan PLC 4. Beberapa temuan kunci termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan PLC, keunggulan PLC 2, hambatan yang dihadapi PLC 4, serta faktor penting dalam pengembangan PLC. Secara singkat, teks tersebut menyoroti pentingnya berbagai unsur dan kepemilikan bersama dalam memajukan dan meningkatkan efektivitas PLC dalam konteks pendidikan.
memberikan wawasan berharga bagi praktisi dan peneliti. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk kedepannya. Studi ini menemukan bahwa keyakinan tentang keselarasan, kepemilikan, dan sosialisasi sangat penting bagi pengembangan PLC, menunjukkan bahwa secara aktif meningkatkan elemen-elemen. Ini dapat meningkatkan efektivitas PLC, interrelasi diamati antar elemen, seperti kepemilikan dan kegiatan sosialisasi secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman PLC sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan dan menyarankan jalan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.